Halo, jumpa lagi di channel Shape Share. Nah, kali ini saya akan coba membahas tentang barang-barang lartas, barang larangan dan pembatasan. Karena ini cukup sering menjadi permasalahan atau cukup menjadi isu terkendala kena barang lartas di dunia ekspor maupun impor barang kaitannya dengan bea cukai. Oke. Larangan dan atau pembatasan, lebih dikenal dengan istilah barang lartas. Yuk kita lebih kenalan apa sih barang lartas itu. Nah, dasar peraturan barang lartas ini sampai dengan video ini dibuat masih mengacu pada PMK nomor 141 garis miring PMK 04 garis miring PMK 2020. Nah, lartas ini adalah barang yang dilarang atau dibatasi impor dan ekspornya. Latar belakangnya, Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DJBC melaksanakan pengawasan terhadap barang yang dilarang dan atau dibatasi untuk impor atau diekspor. Pengawasannya berdasarkan pemberitahuan pabean atau dokumen pelengkap pabean yang disampaikan oleh importir ke eksportir. Jadi lartas ini sebenarnya adalah aturan titipan dari instansi-instansi terkait yang berkepentingan. Coba kita lihat lagi ya. Next. Nah, dalam rangka pengawasan terhadap barang yang dilarang atau dibatasi diimpor maupun diekspor, instansi teknis menerbitkan peraturan larangan dan atau pembatasan impor dan atau ekspor wajib menyampaikan kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai. Jadi seperti yang saya sudah bilang tadi, kalau aturan lartas ini merupakan aturan titipan dari instansi terkait. Instansinya macam-macam, bisa dari Kemendak, Perhubungan, dari BPOM, dari karantina. Nah, aturan-aturan itu menjadi aturan titipan bahwa terkait impor maupun ekspor barang tersebut harus butuh izin atau rekomendasi dari instansi teknis terkait. Nah, ini instansi-instansinya ada 15 kementerian yang coba saya rangkum. Yang pertama ada Kementerian Perdagangan, ada Pertanian, ada BPOM, ada Kementerian Kesehatan, ada Badan Pengawas Tenaga Nuklir, ada Bank Indonesia, ada Kemkominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika, ada Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Polri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Kementerian Pertahanan, Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Perhubungan. Sekiranya ada 15 kementerian nih yang menitipkan aturannya di Kepabeanan Cukai untuk terkait barang lartas ini. Nah, contoh-contoh perizinannya ini contoh-contohnya di konten sebelumnya pernah saya sampaikan. Kita lihat ada namanya SKI, ini paling basic ya, sering banget soal keterangan impor. Nah, ini biasanya terkait dengan importasi obat maupun makanan. Vaksin COVID-19, nah itu butuh SKI juga. Lalu ada juga izin pembawaan uang kertas asing UK dari Bank Indonesia. Ini terkait pembawaan mata uang dari luar negeri ke dalam negeri secara cash ya. Ada juga SKI dari rekomendasi dari Kementerian Kesehatan dan Alat Kesehatan dari Kemenkes. Lalu sertifikat sanitasi KH12 atas importasi hewan, ini dari Badan Karantina Pertanian, dan juga ada juga izin impor senjata dari Polri. Bahkan nggak cuma senjata, ada juga yang sajam seperti panah, itu juga perlu dari Polri. Tahu firecracker atau petasan, nah itu bisa juga izin dari Polri juga. Nah, ini yang menjadi perhatian ya atau atensi. Saya mencoba merangkum, yaitu ketentuan tentang pengecualian perizinan masing-masing diatur dalam peraturan instansi terkait. Jika peraturan tersebut tidak secara tegas mengatur adanya pengecualian, maka DJBC, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak berwenang memberikan persetujuan pengeluaran barang. Jadi kalau misalkan aturannya tidak di-state, ya kita nggak bisa mengeluarkan barang, karena di HS code-nya itu di barang tersebut harus terkena barang lartas. Tapi banyak nih secara tidak tegas tidak diatur, dan instansi terkait juga tidak bisa menerbitkan, ya sudah barang tersebut tidak bisa dikeluarkan. Nih selanjutnya, jika instansi terkait tidak memberikan persetujuan, maka barang tidak dapat disetujui pengeluarannya dan barang impor dapat diajukan permohonan untuk diekspor kembali atau reekspor oleh
Kepala Kantor Bea dan Cukai. Jadi ini ada dasarnya ya, kalau misalkan tidak secara tegas ya mau tidak mau harus direekspor. Ini ada diatur di PMK 102 tentang ekspor kembali barang impor atau reekspor. Next. Nah, dalam hal impor tidak dapat memenuhi perizinan Lartas dan tidak melakukan pengurusan reekspor dalam waktu lebih dari 30 hari sejak penimbunan, maka statusnya barang tersebut dapat ditetapkan sebagai barang tidak dikuasai. Jadi kalau teman-teman impor barang dari luar negeri ternyata penyelesaiannya sudah lebih dari 30 hari nih, udah mendem aja tuh, stuck di gudangnya TPS atau gudangnya gudang sementara dari barang tersebut ya, istilahnya TPS namanya, tempat penimbunan sementara, itu diberi waktu 30 hari. Kalau misalnya 30 hari belum diselesaikan, akan bermutasi status barang tersebut atau berubah menjadi barang tidak dikuasai negara. Ini ada barang tidak dikuasai, ada barang dikuasai negara, ada barang milik negara. Nah itu mirip-mirip tuh, nanti akan coba saya bahas juga di konten selanjutnya. Dasarnya ada di PMK 178 /PMK 04 /PMK 2019 tentang penyelesaian terhadap barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara. Oke, jadi harus diselesaikan nih, kalau nggak bisa. Terus statusnya gimana? Kalau udah jadi BTD bisa nggak diselesaikan? Bisa diurus. Meskipun statusnya sudah berubah jadi BTD, bisa dicabut skepnya. Nah, terkait tadi 15 instansi terkait itu bisa kita monitor, bisa kita browse, bisa kita lihat ada di Lembaga Nasional Single Window (LNSW). Nah, daftar barang-barang yang dilarang atau dibatasi juga ada di LNSW. Teman-teman bisa cek di situsnya di ini ya, di service.insw.go.id. Atau kalau misalnya simpelnya kalian googling aja daftar barang Lartas. Jadi biasanya akan muncul link-link terkait tentang barang-barang perizinan 15 instansi terkait tersebut. Jadi barang-barang apa saja sih yang butuh izin dari instansi terkait. Ini coba saya tampilkan juga tampilannya. Nah ini tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Nanti ada Lartas Information. Nah kalian tinggal browse aja tuh HS code-nya. Nah jadi memang impor barang ini detail. Jadi saya sarankan kalau kalian mau impor barang tuh kenali dulu barangnya itu apa. Nah sebelum nanti sudah telanjur sudah sampai Indonesia, ternyata perizinannya belum diurus. Nah itu akan memakan waktu. Belum sewa gudangnya, sewa gudangnya yang paling berasa ya. Jadi barangnya nggak bisa ketahan, nggak bisa keluar bea cukai. Biasanya isunya seperti itu, barangnya ketahan sama bea cukai. Kenapa ditahan? Biasanya karena barang Lartas. Jadi importir atau pemilik barang tidak bisa memenuhi ketentuan tersebut. Makanya alangkah baiknya sebelum impor, kalian coba kenali dulu HS code-nya, kenali dulu kode barangnya dari luar negeri, apakah kode barang tersebut atau HS code tersebut dikenakan Lartas atau tidak. Nah ini biasanya pentingnya teman-teman kalau yang awam sekali, baru sekali mau mulai bisnis, kayak misalkan biasanya impor baju ya, saya mau mendatangkan baju dari luar negeri gitu kan. Nah itu ada baiknya konsultasi ke PPJK, Perusahaan Jasa Kepabeanan. Nah mereka biasanya lebih paham tentang HS code ini. Jadi sampai situ aja pembahasan kali ini. Semoga pembahasan singkat tentang apa itu Lartas bisa menambah wawasan teman-teman, khususnya yang baru terjun di dunia bea cukai, dunia impor dan ekspor. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya, di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya channel Chef. Jika dirasa bermanfaat dan jika dirasa teman-teman atau orang lain juga membutuhkan informasi ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.